warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanatu Rahma Awalia sebagai konselor. Saya Puput Siti Nurjana sebagai konseling. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana caranya menjadi konselor dan konseling. Ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS, bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Mulyasari MPD. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Mbak Puput ya? Iya. Baik, silakan duduk, mari kita kesini. Baik, dengan Puput, apakah saya boleh tahu bagaimana kabarmu hari ini? Baik, sebenarnya saya akhir-akhir ini agak kurang baik-baik saja. Soalnya saya merasa kalau sekarang tuh beban di perkuliahan semakin banyak. Terima kasih karena kamu sudah bisa jujur terhadap saya. Apakah saya boleh tahu secara detail apa sih yang membuat kamu merasa tertekan atau terbebani seperti itu? Saya merasa tugas kuliah sekarang tuh sulit, terus banyak. Selain itu juga karena saya sulit memahami beberapa materi yang disampaikan. Terus saya juga merasa kalau semester ini tuh nilai saya semakin menurun. Saya mengerti, jadi kamu merasa terbebani oleh tugas kuliah dan merasa kesulitan memahami materi ya? Iya, karena saya sering menunda tugas, terus akhirnya tugas jadi semakin menumpuk. Saya jadi makin stres karena kebanyakan tugas. Memang kalau misalnya kita mempunyai tugas yang tadinya sedikit, kalau kita biarkan itu pasti akan jadi berat atau makin banyak. Nah, apakah saya boleh tahu alasan kamu mengapa menumpuk tugas menjadi banyak? Karena saya merasa males kalau mengerjain tugas. Terus juga kadang saya nggak paham apa sih materi yang disampaikan itu, apa sih tugas yang diberikan itu. Makanya saya jadi bingung, saya ngerjain tugasnya ini dari mana. Memang persoalan seperti itu sangat umum di mahasiswa. Ketika kita kurang memahami atau kesulitan dalam memahami materi, pasti kita cenderung menghindar. Nah, apakah kamu sudah mencoba bertanya terhadap dosen atau teman mahasiswamu? Untuk itu saya belum berani karena saya takut kalau misalkan saya bertanya ke dosen atau ke teman-teman, saya takut dianggap kalau saya itu bodoh, saya itu nggak paham lah, apa tidak pintar. Perasaan seperti itu bisa dimengerti, tapi perlu diingat hal tersebut itu adalah proses dari pembelajaran. Tidak ada yang langsung bisa. Jadi kalau misalnya kamu sudah berani untuk bertanya, apa yang akan terjadi? Mungkin saya akan menjadi lebih paham, Bu. Terus juga saya kalau misalkan berani bertanya, saya mungkin tidak akan bingung lagi terhadap tugas atau materi yang diberikan. Betul sekali, itu langkah yang baik. Selain itu kita juga bisa mencoba mengatur waktu dan mengatur. Apakah kamu sudah mempunyai jadwal belajar? Belum, Ibu. Saya biasanya belajar kalau misalkan saya ada waktu saja. Baik, kita coba buat langkah sederhana. Misalnya, kamu meluangkan waktu 1-2 jam khusus untuk mengerjakan tugas atau belajar materi yang sulit. Tidak perlu lama, yang penting rutin. Bagaimana menurutmu? Sepertinya itu bisa saya coba, Ibu. Baik. Selain itu, kamu juga bisa membagi tugas besar menjadi bagian kecil supaya tidak terasa berat. Misalnya hari ini fokus membaca tugas, besok hari baru kamu mengerjakan tugas tersebut. Ya, Ibu, selama ini saya mengerjakan tugas itu langsung melihat tugas yang paling sulit. Makanya saya jadi malas mengerjakan tugas. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kalau misal tugas berat kita kecil menjadi bagian kecil akan terasa lebih ringan. Oke, saya akan bertanya kepadamu,
Apa tujuan kamu untuk kuliah? Saya ingin lulus dengan nilai terbaik dan juga bisa membanggakan orang tua beserta keluarga. Itu tujuan yang baik. Coba kamu ingat kembali saat kamu merasa malas atau terbebani oleh tugas kuliah, itu bisa kamu jadikan sebagai motivasi. Nah, setelah kamu berbicara dengan saya atau diskusi dengan saya hari ini, langkah apa yang akan kamu ambil? Saya akan mencoba untuk membuat jadwal belajar, Bu. Lalu saya juga akan mencoba untuk berani bertanya kepada dosen, kepada teman, jika saya tidak paham kepada materi. Dan juga saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas lebih awal agar tugas itu tidak menumpuk-numpuk. Baik, itu rencana yang sangat bagus itu. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting kamu mulai dulu. Saya percaya kamu bisa mengatasinya. Terima kasih Ibu, saya merasa lega setelah saya sudah bercerita kepada Ibu. Iya, sama-sama Puput, semangat ya, kamu pasti bisa. Kataku udah ya, terima kasih. Masih ada satu lagi. Oh iya, sama-sama Puput, jika kamu masih merasa ada kesulitan, kamu bisa ke saya dan berdiskusi dengan saya. Sama-sama Puput, jika kamu masih merasa kesulitan atau apapun itu, kamu bisa berdiskusi dengan saya siap membantu. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Sama-sama Puput, senang bisa membantu. Semangat ya. Terima kasih.